فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن بارك الله فيكم في درسنا من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لمؤلفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وقد دخلنا في الركوع. قال رحمه الله ruku. Setelah apa yang dia sebutkan sebelumnya tentang bacaan Nabi, maka sekarang beliau akan masuk pada rukun berikutnya dari rukun salat. Ar-ruku yaitu ruku. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min al-qira'ati sakata saktah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila selesai dari membaca, maka beliau diam sejenak. Tsumma rafa'a yadayhi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya, dan caranya seperti telah lalu. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke arah kiblat, bukan ke arah telinga. Sebagaimana telah lalu, barakallahu fikum, jari jemari ditegakkan dan tidak dibengkokkan. Sebagaimana telah lalu disebutkan, barakallahu fikum, bahwasanya jari jemarinya tidak terlalu dirapatkan, sebagaimana tidak terlalu direnggangkan, tapi normal, biasa saja. Nah, dan sebagaimana telah lalu penyebutannya, barakallahu fikum, telapak tangan sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Dan sejajar yang dimaksud sini, barakallahu fikum, ketinggiannya sebagaimana jaraknya, tidak terlalu lebar. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Namun barakallahu fikum, sebagaimana posisi yang biasa, normal, saat engkau sujud, itu adalah posisi yang paling baik. Maka demikian juga begitu mengangkat tangan tatkala takbir. Tidak terlalu dekat rapat sampai dekat dengan lehernya. Atau barakallahu fikum, seperti yang dilakukan sebagian orang untuk pastikan bahwasanya sejajar dan daun telinga. Pasti toh? Dikit kena telinganya, tidak. Tapi yang para sahabat sebutkan adalah sejajar. Nah, ala wujuhil mutaqaddimah, dengan cara yang telah lalu penyebutannya. Fi takbiratul iftitah, pada takbir iftitah, yaitu takbiratul ihram. Wa kabbar, beliau seraya bertakbir, Allahu Akbar. Dan cara takbirnya juga telah lalu, ada 3. Baik itu barakallahu fikum suara duluan, takbir duluan baru pergerakan, Allahu Akbar. Atau barakallahu fikum gerakan duluan baru takbir, Allahu Akbar. Atau yang terakhir bersamaan, Allahu Akbar, bergerak bersamaan dengan takbir. Dan semuanya telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rafa'a, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ruku'. Wa amara bihima al-musii salatahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk takbir dan ruku' orang yang jelek salatnya. Faqala lahu, Nabi berkata kepadanya, innaha la tatimmu salata ahadikum hatta yusbighul wudu'a. Sesungguhnya tidaklah sempurna salat salah satu di antara kalian hingga dia menyempurnakan wudunya. Kama amarahum Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Tsumma yukabbirullaha wa yahmaduhu wa yumajjiduh. Kemudian dia bertakbir
bertahmid dan memuji Allah, mengagungkan Allah. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an mimma 'allamahu Allah wa adina lahu fi. Dan dia membaca apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an, dari apa yang Allah ajarkan dan diizinkan untuk dia baca padanya. Tsumma yukabbir wa yarka'. Kemudian dia takbir dan ruku'. Wa yad'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Lalu Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Perhatikan, begitu orang ruku' di mana tangan? Di paha. Kedua lutut, kedua telapak tangan menggenggam tempurung. Genggam apa? Bukan kenapa? Tempurung, tulang tempurungnya di buku IPA. Nah, tulang tempurungnya kayak bapak itu loh. Bukan dipegang pahanya di atas, seperti yang dilakukan sebagian orang. Ini keliru. Sebagaimana barakallahu fikum pegang betisnya, ini juga salah. Tapi ruku yang benar adalah memegang tulang tempurungnya. Sebagaimana posisi seorang apabila menggenggam sesuatu. Dari sini begini. Tapi seperti seseorang menggenggam sesuatu. Nah, thumma tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi. Kemudian engkau tenangkan persendian-persendiannya dan engkau tunggu. Al-hadith. Nah, sifatul ruku'. Tata cara ruku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u kaffaihi ala rukbatayhi. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Wa kana ya'muruhum bidzalik, dan Nabi memerintahkan untuk melakukan hal itu. Wa amara bihi aidan, dan Nabi juga memerintahkan itu kepada al-musi'a salatihi, orang yang buruk salatnya. Kama marra anifan, sebagaimana telah lalu sebelumnya. Wa kana yumakkin yadayhi min rukbatayhi. Yang punya pakai begini jangan lagi bawa lain kali. Habis hanya untuk main orang gila. Yang bawa yang lagi begini jangan bawa lagi. Pembatas buku hanya ditulis untuk tulis orang gila. Tidak usah tuduh-tuduh. Saya tahu orangnya. Yang bawa kayak gini jangan lagi bawa. Kalau hanya untuk tulis saya orang gila, kamu orang gila, dia orang gila. Toh? Baik. Wa kana yumakkin yadayhi min rukbatayhi, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, dipastikan dengan pasti. Ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan Nabi menggenggam keduanya. Ya, bagaimana cara menggenggam? Wa kana yufarriju baina asabi'ihi, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan antara jari jemarinya. Karena tidak memungkinkan barakallahu fikum untuk menggenggam dalam keadaan jari rapat. Nah, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam merenggangkan antara jari jemarinya. Wa amara bihi al-musi'a salatahu, dan Nabi memerintahkan orang yang buruk salatnya dengan hal itu. Faqal idza raka'ta fadha' rahataika ala rukbatayk. Apabila engkau ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Tsumma farrij baina asabi'ika, lalu renggangkanlah antara jari jemarimu. Tsumma mkus hatta ya'khudh kullu 'udwin ma'khudah. Lalu tetaplah tinggal sampai setiap persendian mengambil posisinya masing-masing. Jangan dalam kondisi masih mau bergerak persendiannya dia langsung bangkit. Tidak, tapi tenang sampai semua persendian berada pada posisi yang tidak lagi membutuhkan pergerakan. Wa kana yujafi wa yunji mirfaqaihi an jambai, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melebarkan dan merenggangkan kedua sikunya dari kedua sisi tubuhnya. Direnggangkan, tidak diserapat seperti kucing baring. Dan ini keliru. Namun barakallahu fikum direnggangkan. Diusahakan barakallahu fikum
siku atau kalangan itu tidak mengenai badan kita. Begitu ruku, direndahkan. Wa kana idza raka'a basaqa dhahrahu wa sawwa. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wassalam apabila ruku maka beliau bentangkan punggungnya dan ratakan. Tidak dibungkukkan. Tidak juga terlalu turun kepalanya. Yang lututnya tak turun sekali. Nah, namun barakallahu fikum dikasih rata. Punggungnya dikasih rata. Tidak terlalu turun, tidak juga terlalu setengah mati, tidak mau pos. Maka barakallahu fikum hampir bangkit. Rukuknya setengah-setengah. Tidak juga terlalu turun. Tapi dibentangkan punggung dan diratakan. Wa kana idza qait hatta law sabba alaihi al-ma lastaqarra, sampai-sampai apabila dituangkan air di atas punggung Nabi maka niscaya air itu akan tetap ada, itu tidak tumpah. Wa qala lil musii salatahu, Nabi berkata kepada orang yang buruk salatnya, fa idza raka'ata faj'al rahitaika ala rukbataika wamdud dhahrak. Apabila engkau ruku maka jadikanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu dan bentangkanlah punggungmu. Wa maskin li ruku'ika, dan pastikanlah rukukmu tersebut. Wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yuqanni', dan dahulu Nabi tidak mengangkat kepalanya begitu ruku'. Wa la yuqanni', tidak juga menundukkan sampai barakallahu fikum dagunya kena lehernya, tidak. Tapi barakallahu fikum beliau bentangkan punggungnya sebagaimana beliau angkat kepalanya dengan normal. Tidak diangkat ke atas, tidak juga ditundukkan ke bawah. Normal. Walakin baina dzalik, akan tapi antara keduanya, tidak ke atas kepalanya, tidak juga ke bawah, tapi di antara keduanya. Nah, ini barakallahu fikum tata cara rukuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kita ambil pada kesempatan kali ini rukun dari rukun salat, yaitu ar-ruku'. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam apabila ruku' bagaimana? Takbir seraya mengangkat kedua telapak tangan. Dan mengangkat kedua telapak tangan sunnah. Mengangkat kedua telapak tangan di antara hal yang disunnahkan. Nah, tidak sampai wajib. Namun barakallahu fikum dianjurkan untuk mengangkatnya seperti yang dilakukan oleh Nabi yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Adapun rukunya maka itu rukun. Kemudian barakallahu fikum begitu ruku maka hendaknya seseorang melaksanakan ruku seperti yang disebutkan tadi. Mengangkat kedua telapak tangan dengan cara yang telah disebutkan dan meletakkan kedua telapak tangan pada lutut. Dipastikan bahwa itu lutut. Kemudian barakallahu fikum digenggam dengan merenggangkan jari jemari. Ini berkaitan dengan telapak tangan. Adapun sikunya maka direnggangkan. Jangan dirapatkan dengan tubuh, tapi dijauhkan. Apabila barakallahu fikum tidak ada orang di samping, lakukan. Apabila ada orang di samping dan bisa mengganggu, maka kurangi. Jangan sampai siku orang. Baik. Adapun barakallahu fikum punggung maka dibentangkan dan diratakan. Tidak terlalu mendongkak, tidak juga barakallahu fikum terlalu merendah turun. Sebagaimana halnya kepala. Akan tapi di antara keduanya. Nah, ini kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh penulis.